Halo guys, kita lanjutkan kembali kuliah kriptografi kita. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu fungsi hash yang cukup populer dan masih dipakai hingga saat ini, yaitu fungsi hash MD5. Di dalam video ini akan kita pelajari secara detail algoritma MD5 ini. Mari kita simak. MD5 adalah sebuah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh Ron Rivers. Ron Rivers adalah salah seorang penemu algoritma kriptografi kunci publik yang sudah pernah kalian pelajari, yaitu algoritma RSA. MD5 ini merupakan perbaikan dari fungsi hash sebelumnya, yaitu MD4. Sebab MD4 ini sudah ditemukan kolisinya. Masih ingat apa yang disebut dengan kolisi pada fungsi hash? Ya, kolisi adalah kejadian di mana dua pesan yang berbeda memiliki message digest yang sama. Karena sudah tidak aman, maka Ron Rivers memperbaiki fungsi hash MD4 ini dan menghasilkan MD5. MD5 menerima masukan berupa pesan yang ukurannya sembarang dan menghasilkan message digest yang panjangnya 128 bit. Atau kalau dinyatakan dalam notasi heksadesimal yaitu sepanjang 32 karakter heksadesimal. Nah, berikut adalah gambaran umum fungsi hash MD5 ini. Fungsi hash menerima pesan yang ukurannya K bit. Selanjutnya, pesan ditambah dengan bit-bit padding atau padding bit sepanjang 1 sampai 512 bit. Kemudian disambung lagi dengan bit-bit yang menyatakan panjang pesan. Jika panjang pesannya lebih dari 2/64 bit, maka yang diambil adalah K mod 2/64. Selanjutnya, pesan yang sudah disambung tadi, kemudian dibagi-bagi menjadi sejumlah blok. Setiap blok berukuran 512 bit. Ada L buah blok yang saya beri nama adalah blok Y0, Y1, sampai YL-1. Setiap blok masuk ke sebuah proses namanya HMD5. HMD5 ini menerima dua buah input, yaitu blok itu sendiri, kemudian sebuah buffer yang bernama ABCD. ABCD ini panjangnya 128 bit. Hasil dari proses HMD5 ini menghasilkan luaran 128 bit. 128 bit ini masuk ke proses HMD5 berikutnya yang memproses blok yang kedua. Hasilnya adalah 128 bit. Nah, dan seterusnya untuk blok-blok yang lain sampai pada blok yang terakhir. Pada operasi HMD5 yang terakhir ini dihasilkan luaran sepanjang 128 bit. Inilah yang disebut dengan message digest dari pesan tersebut. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, bahwa semua prosesnya saling berkaitan. Jadi, luaran dari HMD5 ini bergantung kepada blok dan nilai dari HMD5 sebelumnya. Jadi, kalau misalnya sebuah blok mengalami perubahan atau modifikasi, maka luaran dari HMD5 ini juga akan berubah nilainya. Dan perubahan nilai ini akan merambat ke operasi HMD5 berikutnya. Sehingga message digest yang dihasilkan akan berbeda secara signifikan dengan message digest dari pesan sebelumnya. Itulah sebabnya fungsi hash ini memiliki tujuan, yaitu memeriksa integritas pesan. Jika pesannya sudah diubah, meskipun diubahnya 1 bit sekalipun, message digest-nya berubah secara signifikan. Mari kita bahas secara detail operasi-operasi atau proses-proses yang ada di dalam MD5. Secara umum, langkah-langkah pembuatan message digest adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah diperlihatkan pada gambar tadi, yaitu penambahan padding bit. Yang saya terjemahkan
istilah ini adalah bit-bit pengganjal. Selanjutnya, penambahan bit-bit yang menyatakan nilai panjang pesan semula. Kemudian, inisialisasi buffer MD atau penyangga. Buffer ini adalah variable memory. Variable memory. Kemudian, kemudian inti dari algoritma MD5 ini adalah pengolahan pesan dalam blok-blok yang berukuran 512 bit. Kita mulai. Yang pertama, ini adalah tahap pre-processing. Sebelum pesan itu diproses secara blok per blok, pesan tersebut terlebih dahulu ditambah dengan sejumlah bit-bit pengganjal. Penambahan bit-bit pengganjal itu, yang ini, adalah sedemikian sehingga panjang pesan itu dalam satuan bit kongruen dengan 448 dalam modulus 512. Artinya, panjang pesan setelah ditambah bit-bit pengganjal, jika dibagi dengan 512, tersisa 448. Bit-bit pengganjal itu panjangnya antara 1 sampai 512 bit, bergantung pada ukuran pesannya. Kemudian nilai dari bit pengganjal itu adalah sebuah bit 1 dan diikuti sisanya dengan bit 0. Contoh misalnya, jika pesan panjangnya 32.000 bit, maka 32.000 bit ini saya tambah 192 menjadi 32.192. Apabila 32.192 ini saya bagi dengan 512, tersisa 448. Jadi penambahan 192 bit ini adalah sedemikian sehingga apabila hasil penjumlahannya dibagi dengan 512 adalah 448. Mengapa 448? Karena nanti akan ditambah lagi dengan bit-bit yang menyatakan panjang pesan sebanyak 64 bit. Ini pada tahap kedua. Ini masih tahap pre-processing. Selanjutnya setelah ditambahkan bit-bit pengganjal, pesan ini disambung lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Jadi seperti kita contoh sebelumnya, jika pesan itu panjangnya 32.000 bit, 32.000 bit ini saya ubah ke dalam notasi biner, ya. Notasi biner. Jadi berupa bit-bit seperti ini. Nah, ini dua ini menyatakan notasi biner. Kemudian karena ini belum cukup 64 bit, saya tambahkan 0 di depan, sehingga jumlah semuanya adalah 64 bit. Apabila K ini lebih besar dari 2 pangkat 64, maka yang diambil adalah K mod 2 pangkat 64. Nah, setelah ditambah dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan, maka pesan sekarang menjadi kelipatan 512 bit atau L kali 512. Tahap pre-processing yang berikutnya adalah inisialisasi variabel penyangga. Di dalam MD5 terdapat 4 buah variabel memori atau buffer yang diberi nama A, B, C, dan D. Setiap variabel buffer ini panjangnya adalah 32 bit, sehingga total panjang buffer ini adalah 4 kali 32 yaitu 128 bit. Sebelum dilakukan pemrosesan blok-blok pesan, keempat variabel penyangga ini diberi nilai inisialisasi sebagai berikut, yaitu dalam notasi heksadesimal. A diberi nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu sebanyak 8 karakter heksa. 8 kali 4, 32 bit. B nilainya adalah ini, C nilainya ini, dan D nilainya ini. Nah, karena kita akan sering menyebutkan nama variabel A, B, C, dan D di dalam algoritma MD5, maka untuk mempercepat penyebutan, keempat penyangga ini saya sebut MD saja. Nah, inilah inti dari algoritma MD5, yaitu pesan tadi dipecah menjadi L buah blok, Y0, Y1 sampai YL-1, setiap blok panjangnya 512 bit.
Setiap blok yang panjangnya 512 bit ini diproses dengan nilai dari penyangga MD menjadi luaran 124 bit, diproses oleh sebuah proses namanya HMD5. Mari kita lihat secara detail apa yang ada di dalam HMD5 ini. Proses HMD5 adalah yang terdapat di dalam kotak yang berupa garis putus-putus ini yang berwarna merah ini. Ini adalah HMD5. Proses HMD5 menerima input yaitu blok pesan Y key sepanjang 512 bit, kemudian nilai dari buffer MD. Y key menyatakan blok 512 bit ke key. Tadi dimulai dari 0 ya. Y0, Y1, Y2 sampai Y1. MD key adalah nilai message digest yang panjangnya 124 bit dari proses HMD5 yang ke key. Jadi di sini akan dihasilkan nilai MD key plus 1. Pada awal proses, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, MD key ini sudah diisi nilai-nilai inisialisasinya. Proses HMD5 terdiri dari 4 buah putaran. 1, 2, 3, 4. Setiap putaran melakukan operasi dasar sebanyak 16 kali. Jadi ada lagi, setiap putaran ini ada 16 sub putaran. Operasi dasar ini melibatkan fungsi FF, FG, FH, dan FI. FF, FG, FH, dan FI. Setiap operasi dasar ini memakai sebuah elemen T, elemen tabel T. Elemen tabel T ini banyak elemennya 16. Setiap putaran akan memakai 16 elemen tabel T ini. Jadi subputaran pertama T1, subputaran kedua T2, subputaran ketiga T3, dan seterusnya sampai subputaran yang ke-16. Setelah selesai putaran pertama, hasilnya dilanjutkan ke putaran kedua, ketiga, keempat, kemudian dijumlahkan dengan nilai buffer MD key ini. Nah, hasilnya inilah disebut dengan MD key plus 1. Operasi dasar yang disebutkan tadi itu saya gambarkan sebagai berikut. Gambar sebelah kiri. Ya, ini operasi dasar MD5. A, B, C, D adalah 4 buah variabel yang berisi nilai-nilai dari A, B, C, D. Ya, jadi penyangga A, B, C, dan D ini disalin nilai-nilainya ke 4 variabel baru, yaitu A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Kemudian G adalah salah satu fungsi dari F, G, H, dan I. Ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya apa saja fungsi F, G, H, dan I itu. CLSS adalah pergeseran bit-bit ke kiri secara sirkular sebanyak S bit. Jadi secara sirkular artinya bit yang paling kiri akan muncul kembali di bit paling kanan. XK adalah kelompok 32 bit ke K dari blok 512 bit tadi. Jadi blok 512 bit ini dibagi-bagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang panjangnya 32 bit. Ya, banyak kelompoknya adalah 16 ya, mulai dari 0 sampai 15. Kelompok ke-0 32 bit, kelompok K ke-1 32 bit, begitu seterusnya sampai kelompok K sampai 15 32 bit. TI adalah elemen tabel T yang ke I. Panjangnya 32 bit. Tambah adalah operasi penjumlahan dalam modulus 2/32. Jadi dari gambar ini, nilai B, C, dan D masuk ke fungsi G, lalu ditambahkan dengan nilai dari variabel A, kemudian ditambahkan dengan XK, ditambah dengan TI, kemudian digeser ke kiri secara sirkular sejauh S bit, lalu ditambah dengan nilai B. Hasilnya disimpan di A. Kalau dinyatakan dalam bentuk assignment, adalah seperti ini. B ditambah CLSS dari A tambah G, B, C, D tambah XK tambah TI. Nah, ini adalah 4 fungsi dasar F, G, H, dan I yang saya sebutkan tadi.
4 fungsi ini adalah 4 fungsi operasi logika. Jadi F, G, H, dan ini menerima 3 parameter, yaitu B, C, dan D. Nah, operasi di dalam fungsi ini dinyatakan dalam G, B, C, D, yaitu operasi logika. Operasi AND, atau ya, AND, OR, NOT, dan XOR. Jadi contohnya misalnya fungsi F. Nah, ini adalah operasi B didankan dengan C, lalu diataukan dengan NOT B dan D. Itu juga fungsi-fungsi yang lain. Tadi disebutkan bahwa setiap putaran terdiri atas 16 subputaran. Artinya ada 16 kali operasi dasar. Setiap kali selesai operasi dasar, maka nilai-nilai dari buffer itu, penyangga itu, digeser ke kanan secara sirkular. Itu A digeser ke B, B digeser ke C, C digeser ke D, dan D digeser kembali ke A. Nah, operasi pergeseran itu dapat saya nyatakan dalam algoritma seperti ini. D disimpan dulu di sebuah variabel temp, ya. Kemudian C disimpan ke D, C disimpan ke D, kemudian B disimpan ke C, B disimpan ke C, kemudian A disimpan ke B, A disimpan ke B, lalu A diisi dengan nilai D. A diisi nilai D. Ya. Nah, ini adalah nilai-nilai dalam array T, ya, tabel T. Nilai T ini ada sebanyak 64 elemen. Untuk putaran pertama diambil 16 elemen. Putaran kedua dari T17 sampai T32, putaran ketiga dari T33 sampai T48, dan putaran keempat dari T49 sampai T64. Misalkan saya membuat sebuah notasi sebagai berikut, yaitu A, B, C, D. Ini menyatakan nilai-nilai penyangga A, B, C, dan D. Kemudian K adalah indeks dari kelompok bit yang panjang 32 yang diambil dari blok pesan. S adalah jumlah pergeseran ke kiri secara sirkular. Dan I adalah indeks elemen tabel T. Ya. Ini menyatakan operasi. Jadi yang ini menyatakan operasi dasar tadi. Maka operasi dasar pada masing-masing putaran dapat saya tabulasikan berikut. Pada putaran pertama, ada 16 kali operasi dasar. Dengan fungsi G-nya adalah F, B, C, D. Ini adalah putaran pertama. Putaran pertama ada 16 subputaran. Ya, ada 16 operasi dasar. Pada subputaran pertama atau operasi dasar pertama, nilai penyangganya ABCD-nya sama dengan ABCD. Kemudian nilai indeks K dari X-nya adalah 0. Kemudian pergeseran ke kiri, ya, XK ini 0 ya. Kemudian pergeseran ke kiri secara sirkuler yaitu sejauh 7 bit. Kemudian dipakai elemen TI yaitu yang ke-1. Selanjutnya hasilnya penyangga ini digeser ke kanan secara sirkuler. Ya. Jadi di sini A digeser ke B, B digeser ke C, C digeser ke D, dan D digeser ke A. Kemudian pada operasi dasar kedua atau subputaran kedua, ini mengambil elemen X1 dan pergeseran sejauh 12 bit ke kiri, dan elemen T, tabel T yang dipakai adalah elemen yang kedua. Lalu buffer ini, penyangga ini digeser lagi ke kanan. Ya, jadi D digeser ke A digeser ke B, ya, B digeser ke C, dan C digeser ke A. Ya. Kemudian diambil elemen X2, lalu digeser ke kiri 17 bit secara sirkular, kemudian diambil elemen tabel T3. Begitu seterusnya. Ya, sampai 16 operasi dasar atau 16 subputaran. Selesai putaran pertama, kemudian putaran kedua. Sama penjelasannya,
di sini XK yang diambil itu dimulai dari 1 lalu bertambah 5. Jadi untuk putaran pertama, untuk subputaran pertama, operasi yang pertama X1, kemudian X6, X11, X0 dan seterusnya. Kemudian ini nilai tabel T-nya yang T17, T18, 19, ini jumlah pergeserannya. Ini adalah putaran yang ketiga. Fungsinya adalah H yang dipakai di sini. Kemudian sama seperti penjelasan yang tadi, ini adalah menyatakan indeks dari XK, jumlah pergeseran, dan indeks dari TI. Kemudian putaran keempat, fungsi G yang dipakai adalah fungsi I. Dan ini adalah 16 operasi dasar atau 16 sub putaran. Bisa dilihat ya. Nah, setelah putaran keempat, nilai dari variabel A, B, C, dan D lalu ditambahkan ke buffer A, B, C, dan D. Jadi di sini nilai A, B, C, dan D, nilai A, B, C, dan D ditambahkan dengan nilai dari buffer semula, ya, yaitu MD key ini. Hasilnya adalah 124 bit yang menjadi nilai buffer MD key plus 1. Nah, selanjutnya algoritma memproses untuk blok data berikutnya yaitu blok Y key plus 1. Lalu untuk blok Y key plus 2 dan seterusnya sampai blok yang terakhir yaitu blok Y L min 1. Sehingga luaran akhir dari algoritma ML5 ini adalah isi dari penyangga A, B, C, dan D ini disambung ya semuanya. A 32 bit disambung dengan 32 bit B, disambung dengan 32 bit C, disambung dengan 32 bit D. Jumlahnya adalah panjangnya 128 bit. Inilah yang menjadi message digest dari pesan yang diproses tadi. Sebagai contoh misalnya, ini adalah message digest dihasilkan dari pesan berupa halo, ini message digestnya, atau halo apa kabar teman, ini message digestnya, atau pesan the quick brown fox jumps over the lazy dog, ini adalah message digestnya atau nilai hashnya. Sedangkan yang ini adalah contoh message digest dari sebuah file teks, sebuah file yang saya simpan di file bandung.txt. Kemudian ini adalah message digestnya berupa bit-bit biner sepanjang 128 bit. Nah, jika dikelompokkan menjadi 4 bit, 4 bit, 4 bit, maka ini dapat dinyatakan dalam notasi heksadesimal sepanjang 32 karakter. Pada video tentang fungsi hash yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, kita ingat kembali bahwa fungsi hash itu memiliki 3 sifat utama. Pertama adalah collision resistant, yaitu sangat sukar menemukan dua pesan A dan B sehingga nilai hash-nya sama. Kedua adalah pre-image resistant, jika diberikan sebuah nilai hash Y, sukar menemukan pesan lain yaitu A sehingga nilai hash dari H ini sama dengan Y. Yang ketiga adalah second pre-image resistance. Untuk sebuah pesan A dan nilai hash-nya adalah Y, ya, sama dengan A, sukar menemukan pesan kedua B, sehingga nilai hash dari B itu sama dengan Y. Itu artinya mencari dua pesan yang berbeda yang memiliki nilai yang sama itu sangat sukar ya, artinya sangat sulit untuk menemukannya. Pada awalnya, Ron Rivers menganggap bahwa usaha untuk menemukan dua pesan berbeda yang memiliki nilai sama itu hampir tidak mungkin dilakukan karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena panjang dari message digest adalah 128 bit, berarti harus mencoba sebanyak 2/128 kemungkinan. Ya, jadi ini sangat sukar dilakukan.
Tetapi pada perkembangannya pada tahun 96 ada seseorang namanya Dobertin melaporkan penemuan kolisi pada algoritma MD5. Meskipun dia mengatakan bahwa kecacatan ini bukan kelemahan yang fatal, artinya masih bisa ditolerir, katanya. Pada tanggal 1 Maret 2005, seperti yang saya kutip dari Wikipedia ini, 2 orang mahasiswa pasca sarjana yang bernama Arjan Menstra, Xiaoyun Wang, dan Bene De Weger itu mendemonstrasikan pembentukan 2 buah pesan yang berbeda yang memiliki nilai yang sama. 2 pesan yang berbeda ini itu menyatakan sertifikat X.509. Ini akan saya jelaskan pada video-video selanjutnya nanti ya, pada materi infrastruktur kunci publik atau public key infrastructure. Lalu beberapa hari kemudian temannya bernama Vlastimil Klima, dapat dilihat dibaca publikasi di sini, itu memperbaiki algoritma Lenstra. Nah, algoritma perbaikan ini dapat menghasilkan menemukan kolisi MD5 hanya dalam waktu beberapa jam saja dengan menggunakan komputer PC. Nah, ini adalah contoh 2 buah pesan M1 dan M2 yang hanya berbeda 6 bit saja. 6 bit yang berbeda itu saya nyatakan dalam karakter berwarna merah begini. Pesan pertama di sini 8, di sini 0. Kemudian ini 7, di sini F. Ini F, di sini 7, ini B, ini 3, ini A, ini 2, ini 2, ada A, ini A. Ya. Jadi ada 6 bit yang berbeda pada kedua pesan ini. Ternyata kedua pesan ini meskipun berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Jadi kalian silakan baca publikasinya bagaimana dia cara merekayasa sehingga menemukan 2 pesan M1 dan M2 ini sehingga nilainya sama. Moral dari cerita ini adalah algoritma MD5 ternyata sudah ditemukan kolisinya. Sehingga sebenarnya algoritma ini sudah tidak cukup aman untuk digunakan. Ya, tapi ini menjadi dasar kita untuk membahas fungsi hash selanjutnya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Selamat belajar ya. Terima kasih.